Oke, nggak kerasa nih. Di minggu kedua Februari, ngomongin angka 2 juga ini udah masuk episode 22 ya. Nah ini spesialnya, ini gue mau bilang ini senior gue juga gitu ya. Ketemu mungkin udah hampir 10 tahun yang lalu, mungkin Ya. 10-11 tahun yang lalu itu pertama banget ketemu gitu ya. Di Bogor. Waktu itu gue baru lulus D3 dan gue magang ketemu nih sama senior gue. Namanya Mbak Eka. Kita sapa dulu ya. Halo Mbak Eka. Halo Farid, apa kabar? Alhamdulillah sehat Mbak. Mbak sehat? Alhamdulillah sehat. Sehat, Ya, Rit. Makasih banyak sehat-sehat loh. Mbak. Oh iya, di sini Oh, kurang micin aja sama Mbak. Farid. Eh, Gimana? di sini kurang micin aja Mbak. Oh, kurang micin. Iya Mbak, mau di sini aku sambil cas laptop. Jadi ceritanya di sini makanannya rasanya tergantung kita ya. Jadi kita mau nambahin pepper, garam gitu ya. Itu Ya sendiri benar-benar karena lebih ke makanan hambar ya. iya Kayakannya itu ya. kurang MSG. Maksud saya ngomongin makanan ini karena saya kangen makanan Bogor Mbak, gitu ya. Oke. Soto mie, apalagi Mbak makanan Bogor Mbak. Oke, Macam-macam ya. goreng. Toge Soto goreng, ya kan? kuning. Wah, itu Roti macam-macam. unyil. Iya. Nah, Seblak, ini seblak, juga Rit. oh sebelah Seblak. kaki ya benar-benar. Jadi ini kenapa ngomongin Bogor, guys? Jadi ini viewers gua perlu tahu, gua membaiknya pertama kali ketemu di Bogor, gitu ya. Kalau aslinya mana Mbak? Aslinya Bogor juga nggak atau bukan? Aslinya enggak. Aku aslinya itu dari Sumatera Selatan, Rit. Sumatera Lahat. Selatan. Oh iya waktu itu, oh iya benar-benar yang Ya. kalau nggak salah suami Mbak tugasnya di mana Mbak di Bogor lah kebetulan waktu itu ya. Oke, Betul. Heeh. oke. LDRan tuh 16 tahun, Rit. 16 tahun baik baik. Oke. Nah, sebelum kepanjangan, kita coba dengerin ya intronya Mbak Eka ya. Mbak, jadi aku bakal kasih 1 menit. Mbak, silakan cerita siapa nih Mbak Eka. Oke ya. satu Oke, menit Rit. buat Mbak Eka. Oke, makasih. Perkenalkan, nama saya Eka Efrida Arni. Saya biasa dipanggil Eka. Saya itu sebenarnya apa namanya agak jauh nih sama Farid. Kalau dibilang senior kayaknya kejauhan banget. Saya sekitar 12 tahun lah ya. 12 tahun selisih angkatannya. Saya sekarang itu IRT 4 anak merangkap sebagai fiskus yang hampir 22 tahun lah. Hampir 22 tahun jadi fiskus. Ketemu Farid pertama kali seperti tadi Farid bilang di KPP Pratama Bogor. Itu Farid pas magang dan dia itu waktu itu sama teman-temannya keren banget. Itu emang nggak pernah kita lupain orang KPP Bogor itu kayaknya dalam sejarah anak magang baru angkatan Farid lah yang kita sampai sedih banget pas mereka penempatan karena benar-benar mereka apa ya sangat membantu dan programnya itu terutama yang Fiskus Sehat itu benar-benar sangat berkesan buat kami di KPP Bogor pada saat itu. Mungkin itu aja ya, Rita. Makasih loh, Oke. Rit, udah diundang. Siap Mbak. Saya yang makasih loh Mbak berkenan malam-malam di sana hari Minggu malam ngobrol Ya, sama saya nih. Gitu, Mbak. iya. Oke, Gak Mbak, apa-apa. ngomongin fiskus sehat, ini kan orang belum tahu ya apa nih fiskus sehat. Jadi yang pertama guys, istilah fiskus itu artinya pegawai pajak. Nah, fiskus sehat itu waktu itu kita coba olahraga bareng, intinya gitu ya Mbak ya. Nah, Olahraga sore-sore bareng, habis sore-sore sekolah. ya kan. Hmm. Kadang Jumat juga ya Mbak ya, Jumat pagi Nah, yang Jumat ya, Gerida ya kan. Jadi ya. tujuannya waktu itu simple. Jadi saya pengen teman-teman di KPP Bogor itu, kantor pajak Bogor, nggak cuma ngetak-ngetik depan komputer aja, tapi bisa gerak-gerak dikit lah, kira-kira kayak gitu Ya. ya. Biar peredaran Mbak, darah lancar ya, Rit ya. nah itu biar happy ya, kerjanya biar happy. Bener-bener. Mbak, boleh dong sebelum masuk ke 2 menit leadership ya, cerita leadership ya Mbak. Satu kesan yang paling Mbak ingat dari Fiscal Health. Momen apa Mbak? Boleh nggak cerita? Fiskus sehat. Oh ini, yang aku ingat banget karena emang pas kebetulan waktu itu aku juga baru tahu kalau Farid sama teman-teman kan itu waktu itu kan sampai nyatetin tuh masing-masing Oh kita iya. gitu kan ya. Untuk ini gimana gitu. Kayaknya kalau nggak salah pakai timbangan segala deh ya. Oh Terus iya udah iya iya, gitu pinjam. progresnya Pinjam gitu Pak. kan. Bener kan pakai Iya timbangan. iya benar. Habis itu Farid tuh ngajarin gini, jadi biar lebih efektif pembakaran kalorinya 1 menit lari, habis itu 1 menit jalan. Kan kita Oh iya. keliling-kelilingin gedung KPP Bogor tuh. Itu Betul sih betul. Rit salah satu yang oh gitu caranya Rit. Iya, gitu. Baik Itu sih baik Rit. baik. Oke Mbak. Thank you ya Aku Mbak. ingat Jadi banget tuh. merefresh memory itu Iya, ya. Dan konklusinya di situ kalau mau sehat juga perlu tahu caranya gitu ya Mbak ya. Jadi dengan tahu betul. caranya jadi kita lebih termotivasi buat apa lakuin latihan kira-kira kayak gitu. Oke Iya. Mbak, thank you banget ya buat ceritanya dan oke Mbak kita masuk ke bagian inti nih ya. Jadi Mbak punya 2 menit buat cerita. Begitu saya bilang
speed lead ala Mbak Eka, artinya Mbak Eka mulai. Oke, Oke. speed lead ala Mbak Eka. Oke, mungkin kalau aku bicaranya leadership bukan dari sisi organisasi ya, karena maksudnya karena aku pikir aku juga belum yang jadi pemimpin suatu organisasi, paling kan aku ngambil sisi dari sisi keluarga ya, sisi keluarga karena aku kebetulan juga anak pertama, terus aku juga punya 4 anak dan pada saat itu aku LDR sampai 16 tahun, otomatis aku merasa aku bagaimana nih memanage supaya semua hal yang harus aku lakukan itu bisa terlaksana dengan baik. Jadi kalau aku sih berpikirnya uh, menjadi pemimpin itu bukan cuman apa namanya suatu jabatan ya. Kalau misalnya di keluarga, jadi emang kita harus melakukan memberi contoh bagaimana kita apa yang kita inginkan nih untuk mencapai misalnya kalau di keluarga aku pengen anak-anakku nanti rajin sholat misalnya, rajin belajar. Nah, itu harus aku kasih contoh dulu. Jadi tidak hanya dengan kata-kata menyuruh gitu. Begitu juga pada saat aku di kantor atau aku mengadakan event apa gitu ya atau misalnya lagi jadi MC atau koordinator acara. Nah, itu aku akan apa namanya berusaha untuk melakukan perencanaan. Nah, perencanaan misalnya perencanaan apa nih acara ini mau seperti apa atau misalnya ini aku lagi mau ngerjain apa nih, aku harus bikin perencanaan gitu, Rit. Jadi menurutku yang penting itu bagaimana merencanakan sesuatu dan bagaimana bisa memberi contoh baik kepada itu anak-anak kalau dalam keluarga, kepada adik-adik atau kepada teman-teman mungkin yang lebih junior dari kita, memberikan contoh, memotivasi, berkomunikasi dengan baik dan tegas dan berani mengambil keputusan. Jadi pada saat kita dihadapkan suatu keadaan yang namanya pemimpin, yaitu memang dia harus tegas. Gitu sih. Wow, keren, keren banget. Sorry Aduh, loh ya, jadi kayak enggak. Dapat banget Mbak poinnya. Saya nangkap ada 3 poin. Satu, saya jadi inget banget. Jadi guys, gue mau ngasih tau dulu. Waktu gue magang, artinya 10 sampai 11 tahun yang lalu itu, eh, Mbak Eka posisinya itu kerja di Bogor, ya. Terus suaminya di mana Mbak waktu itu? Kerinci ya Mbak ya? Kalau itu nggak salah ya. masih di Soreang. Kalau Oh, 2012 di Soreang, masih di Soreang, Soreang. terus ke Oke. Pangkalan Kerinci. Ah Transisi, itu, Rit. Mbak. Pangkalan Oh Kerinci. iya, betul. Itu yang gue inget waktu itu di Kerinci. Tapi waktu itu sebelumnya di Soreang dulu ya Mbak ya. Ya, Yang artinya mau di Soreang Kerinci kan artinya itu long distance marriage gitu kira-kira Mbak ya. betul. Jadi Betul. apa jarak jauh kira-kira gitu. Dan anak-anak bareng Mbak waktu itu ya. Bener ya Mbak ya? Betul, 3 ya. 3 anak. Tiga anak-anak bareng Mbak. Terus yang saya ingat banget waktu itu saya sempat apa namanya sama mereka anak-anak itu pengen berenang gitu ya. Ya, Terus kita betul-betul. latihan bareng biar pada fit gitu kan. Kenapa? Karena saya yakin anak-anak juga harus mandiri gitu ya. Jangan sampai apa ibunya juga udah capek-capek kerja, anaknya juga gak mandiri. Makanya Mbak bilang siapin semua. Ya, finansial disiapin, anak-anak mandiri gitu ya. Jadi walaupun situasinya juga seperti itu, Mbak tetap bisa survive dan alhamdulillah bisa bareng lagi kumpul lagi ya di momen-momen tertentu sama suami. Kira-kira seperti itu Mbak. Ya, Oke. betul. Nah, saya mau masuk Mbak ke 2 menit saya gantian. Saya di waktu ini. Oke. Mm-mm. Oke. Mbak, tadi Mbak bagus banget ngangkat poin di manajemen atau leadership itu bagian perencanaan ya. Dan saya yakin karena perencanaan itulah yang tadi saya bilang Mbak bisa survive ya, walaupun jarak jauh nih sama suami waktu itu ya, dan ngurus anak gitu. Pertanyaan Mm-mm. saya Mbak, itu waktu anak-anak dikasih contoh sama Mbak gitu ya, mungkin dididik sama Mbak, ayo dong pada mandiri segala macam gitu ya. Itu mereka tuh ngerti nggak sih Mbak? Atau ada nggak momen mereka tuh kayak nunjukin ini loh, saya bisa mandiri, walaupun ayah mungkin agak jauh posisinya Ya. kerjanya, gitu Mbak? Silakan. Ya, alhamdulillah ya karena mungkin kebetulan kan waktu itu 3 perempuan semua ya, Rit, dan memang Betul. dari kecil itu memang ya dekatnya sama aku karena memang Hmm. jarang ketemu bapaknya. Jadi Oke. memang udah dari kecil itu aku ada pembiasaan-pembiasaan gitu. Kayak kayak misalnya Hmm. kalau masalah makan, terus udah gitu ya biasalah kan kalau anak balita kan kayak makan sendiri, terus MCK Hmm. sendiri, itu memang sudah dibiasain Oh, dari kecil dan oke. memang meskipun ada yang bantuin mereka tetap kayak misalnya kalau udah agak gedean tuh cuci piring aku minta cuci piring sendiri terus jadwal terus belajar itu memang udah di apa ya dikondisiin lah dikondisikan Oke. dari kecil ya, alhamdulillahnya mereka nurut sih alhamdulillah sih nurut Rin. Menurut ya Mbak ya. Keren sih, keren, keren, keren.
Terus Mbak, Mungkin karena sorry. mereka kasihan juga Eh, kali Rin, sama emaknya ya pulang-pulang kan udah kadang udah menjelang malam gitu kan. Iya, gitu sih. iya, iya. Dan Terus ini Mbak, mengkomunikasikan ya. Karena kan iya, mereka iya. beda-beda karakter. Nah, Nah jadi itu kan maksud saya, iya. ya beda-beda karakter, jadi cara menghadapinya pun beda. Jadi cara Oke. berkomunikasi sama anak yang satu dengan yang lain itu Hmm, beda. Ada yang memang harus aku langsung gitu kan sendiri gitu ngajak ngomongnya. ya, Ada yang ya. mungkin langsung dikasih begitu dikasih tahu itu dia langsung oke, nggak apa namanya tidak ada perlawanan Oke, gitu. cakep. Mbak, ini sore waktunya habis, tapi biasanya saya punya satu pertanyaan lagi, tapi kita nggak pakai waktu nih ya. Jadi follow up Oke, dari jawaban yang sebelumnya. Mbak, ini menarik banget sih. Jadi maksudnya gini, saya kan belum pengalaman nih, Mbak. Belum ada ya, kerucil-kerucil nih. Ceritanya ya, nih, belum ya. ada bocil-bocil kan. Sekarang empat Terus, loh Rit aku. nah itu maksud saya, Sekarang dulu empat. 3, Mm-mm. sekarang 4. Terus, ini juga gue mau ngasih tahu ke viewers gue, kita sempat bareng di project namanya Kemenkeu Mengajar. Itu Betul. kita targetnya, apa namanya, ngajar anak-anak SD tentang nilai-nilai Kementerian Keuangan gitu ya, mengenalkan APBN, anggaran, dan yang lain. Kira-kira seperti itu. Tapi artinya maksudnya kan di situ kita ketemu anak-anak kecil lagi nih Mbak ya. Di rumah Mbak ketemu anak-anak kecil, di SD itu kita ketemu anak-anak kecil gitu kan. Nah, Ya. sebelum saya tanya ini, Mbak kan tadi bilang komunikasi ini nggak bisa disamaratain ya Mbak ya. Walaupun Betul. sama-sama anak-anak tuh Mm-mm. pendekatannya beda. Janganlah sama anak kecil deh, sama orang dewasa aja udah beda ya Mbak ya. Sama Iya. umur yang beda aja udah beda, komunikasinya sama gender yang beda juga udah beda gitu. Nah, balik ke anak kecil Mbak. Nah, maksud saya gini, kan ada kalanya kita tuh eh, kerja atau team up itu sama yang lebih muda gitu ya Mbak ya. Bisa tadi Betul. Mbak sama anak-anak di rumah atau saya juga waktu itu ya jadi junior Mbak. Nah, Mbak, gimana sih Mbak cara berkomunikasi yang tepat sama yang lebih muda ini? Karena nih saya yakin viewers manapun itu ketemulah sama situasi itu kan. Ada yang lebih muda nih. Gimana nih Mbak cara komunikasi yang pas menurut Mbak? Jadi kalau menurutku ya Rit, kan memang kita kalau misalnya namanya berkomunikasi memang harus menyesuaikan ya. Jadi Hmm. kayak kalau sekarang anak milenial sekarang kan banyak juga nih Rit di kantor. Kita kan Iya, iya. gaulnya sama anak milenial. Jadi ya aku menyesuaikan dengan caranya mereka. Jadi Oke. ya kalau misalnya ngomong rada-rada alay juga gitu kan. Iya, Contohnya iya, iya. simpel gitu lah. Aku agak-agak ikutan alay walaupun udah nggak apa maksudnya Iya, nggak iya. masuk lah. Terus Iya, iya. aku juga kalau bisa gini aku mau bilang ke mereka walaupun mereka jarak umurnya mungkin 20 tahun lebih dibanding aku bilang jangan panggil Mbak ya jangan panggil Ibu, Oh, panggil iya, Mbak iya. dan Minimal Mbak. kita sungkan ya karena jaraknya udah jauh banget. Aku Iya, bilang iya. panggil Mbak supaya kita tuh enak gitu nggak ada jarak karena Betul. Betul. apa namanya ya menurutku yang penting itu buat anak-anak milenial kita berusaha untuk mendekatkan diri dengan cara mereka bergaul dengan Hmm. mereka dengan Hmm. caranya mereka, Oke. nggak bisa kayak caraku misalnya kan kadang ada yang kaku gitu kan Iya, aku iya. berusaha untuk Oh. tidak gitu. Dan Oke. biasanya tuh kalau anak junior gitu kan mereka pengennya nanya nah tapi kalau misalnya kita orang yang nggak Betul. asik mereka jadi sungkan gitu kan Rit, jadi Oh, I bagaimana see. Iya, kita malu. mencairkan suasana jadi mereka tuh nggak takut gitu loh nggak sungkan ke kita gitu Oke. kalau misalnya mau Oke. nanya gitu gitu Rit. Oke. Ih, cakep banget. Jadi Mbak tuh mau bilang gini ya maksudnya. Eh apa namanya sama yang lebih muda ini kita perlu juga open gitu ya dan membumi gitu kan. Maksudnya kayak kalau mereka nih kalau nggak di approach, mereka sungkan tadi bener kata Mbak gitu ya. Dan ini Iya. kayaknya tuh kejadian di berbagai generasi nggak sih Mbak? Kayak dulu juga Mbak sama senior dulu juga sungkan kalau nggak ditanya ya Iya sama pasti. kejadiannya yang lebih muda juga seperti itu. Oke. Makasih Mbak. Jadi kuncinya diadaptasi, open, dan coba approach duluan gitu ya. Karena itulah kunci koneksinya bakal kebuka. Kira-kira kayak gitu. Oke. Iya. Mbak, makasih banget. Intronya udah, insight-nya udah cerita ya kan. Dan kita masuk ke part terakhir nih tentang konklusi ya kan. Nah, Mbak, apa namanya? Di sini saya mau tanya satu hal. Mbak, kita udah 10 tahunan lebih gitu ya. Kita udah Hmm, bareng gitu kan. Apa namanya? Ketemu di project bareng juga gitu ya. ya. Mbak ada pesan apa buat saya, Mbak? Karena jujur, selama 20 episode ini ya, saya belum pernah nanya ke speaker saya apa pesan buat saya. Oh Berhubung gitu. ini ketemu Mbak Eka, entah kenapa random saya pengen, Mbak ada pesan apa buat saya dan saya akan coba lakuin, Mbak. Nanti silakan. Oh ya pas banget ya Rit. Aku ingat banget loh Rit. Jadi pas kamu penempatan, aku jadi ini loh dejavu. Dejavu ini kalimat ini mengingatkan aku pada saat kamu mau penempatan di Batu Licin. Mungkin mudah-mudahan sih kamu masih ingat. Ya mudah-mudahan di sana nggak lama. Kamu Ya, ya. berusaha untuk nanti kamu kalau bisa ikut D4. Kejadian kan Rit, kamu ikut D4 terus udah gitu
Alhamdulillahnya, jadi aku juga pas ngeliat Farid, ih keren banget Farid waktu, apalagi terus sekarang Farid terus lanjut S2 gitu, mudah-mudahan nanti S3, terus nanti, tapi jangan lupa Rid, untuk ini, diri sendiri gitu loh, maksudku Iya, iya, iya. bukan cuma masalah karir, bukan masalah pendidikan ya, Rid, ya. Aku nungguin loh Rid, nungguin banget Iya, iya, iya. Iya. Paham, paham, paham. ya Arahnya Pak, paham. mohon maaf loh. Iya, iya, benar-benar sih, Mbak. Benar. Ya, gitu Oke, sih. Ya. siap. Mudah-mudahan Farid Eh, sukses hidup ya. Nanti amin, kalau amin. misalnya udah jadi pejabat di DJP, jangan lupa ya. Oh, pasti dong, Mbak. Orang namanya silaturahmi itu nggak lewat jabatan ya, Mbak ya, tapi lewat Iya, apa namanya kerjasama dan yang lainnya itu ya, yang saya betul, pengen coba pegang. betul, Makanya betul. nih, saya Sukses undangnya kalau di kerjanya Speedfit ya. nggak cuma Gimana? teman-teman doang yang seangkatan gitu, Mbak. Jadi saya juga ajak semua gitu yang pernah terlibat di hidup Ya. saya selama 30 tahun terakhir Termasuk dan atasan-atasan. Atasan termasuk juga termasuk, Mbak. Nanti keren saya dong. akan undang. Jadi gantian satu-satu. Mas Joko mungkin nanti saya undang ya, Daus Oke. kemarin udah. Jadi nanti kan. Iya Oke, betul. baik Kak. Mbak Ika, pesannya saya dapat, arahnya saya dapat, dan tunggu ya Mbak ya. Insya Allah dalam waktu dekat gitu ya. Jadi Amin. nanti Di mohon Indonesia doanya. kan? Di Di Bogor Indonesia dong kan? pastinya. Ya, ya, Oke, amin, amin. Mbak Ika, apa namanya sedikit tadi yang pesan Mbak Ika juga tentang apa pentingnya buat lanjut sekolah. Yang Mbak pesanin pertama buat saya itu saya ingat Mbak tuh nulis di amplop kalau nggak salah. Atau langsung ya Betul. saya lupa. Ya, bener ya? Kayaknya ngomong dan nulis juga deh. Bener, soalnya ada tulisannya saya masih simpen Mbak. Gitu. Oh, Jadi Mbak tuh keren. jadi kenang-kenangan dari teman-teman KPP Bogor tuh saya simpan gitu kan. Terutama amplopnya waktu itu ngasih apa kayak surat atau apa dan di situ ada Ya, tulisan dari Mbak Eka atau ya. dari sama Mbak siapa gitu saya lupa ada satu lagi gitu. Jadi Ah, makasih banyak Mbak. Itu yang jadi motivasi saya sekolah sampai sekarang dan mudah-mudahan lanjut. Dan Mbak Eka juga lancar-lancar tugasnya ya. amin. Sehat-sehat, happy sama keluarga dan Ya, teamwork apa teammate-nya di kantor. Gitu ya Mbak. Oke, amin. Mbak Eka, sekali lagi makasih banyak waktunya jam 7:30 malam di sana ya. Ya, Selamat berkumpul lagi sama keluarga, santai sebentar sebelum besok aktivitas lagi di kantor. Gitu ya Mbak ya. ya. Oke, Makasih banyak ya. Farid. Ya, Sukses terus makasih ya, Rit Mbak. ya. Amin, Sama-sama. makasih. Ya. Siap. Oke, viewers gue, segitu dulu episode 22 ya. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye.